Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah. Waalaikumsalam, Mem Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kiddos. Good morning, Mem Tika. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine too. Mem Tika tadi sudah melihat, kalian sudah mengisi link dan alhamdulillah anak-anak semuanya sudah join di Zoom meeting hari ini. Kita mulai kelas kita dengan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Zikra. Doa before study. Robbi zidni Terima kasih Zikra sudah memimpin berdoa hari ini. Alhamdulillah, karena kita masih kondisi pandemi, jadi mengharuskan kita untuk belajar secara virtual. Meskipun secara virtual, semoga dengan virtual ini tidak mengurangi semangat kalian dalam menimba ilmu pengetahuan. Nah, dalam kondisi saat ini, pandemi saat ini, kita harus menjaga kesehatan ya, dan selalu melakukan protokol kesehatan. Coba siapa yang tahu protokol kesehatan itu dikenal dengan apa? 5M ya. Ya, kita yang pertama kita harus apa nih? Memakai masker. Dan physical distancing ini sangat diperlukan. Hari ini kita masuk ke dalam materi pembelajaran tema ke-6 ya, yaitu tentang panas dan perpindahannya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari dan manfaatnya apa ya? Nanti kita akan lihat. Kalian akan mempelajari tentang kata kunci. Nah, untuk pelajaran IPA, kalian akan melakukan percobaan tentang perubahan yang ditimbulkan sumber energi panas. Kita juga akan menelaah jenis tangga nada musik yang diputar. Nah, tujuan pembelajarannya, Ananda Kalila bisa dibantu Mem Tika untuk membaca. Tujuan pembelajaran. Dengan kegiatan mencoba, siswa dapat membuat lapor percobaan tentang perubahan suhu akibat perpindahan kalor. Itu tadi adalah tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini ya. Are you ready? Yes, I'm ready. Yes. Sebelum memulai pembelajaran, kita biasakan diri untuk menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Yang mana untuk menyanyikan lagu nasional ini kita perlu bersikap yang baik ya. Dalam artian duduk tegak sempurna. Silahkan di-unmute audionya semuanya. Kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, Indonesia Raya Oke, terima kasih sudah baik dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan negara kita ya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam inti pembelajaran. Coba di sini Mem Tika sudah menyajikan 4 gambar. 2 gambar nih. Yang gambar pertama gambar apa nih anak-anak? Menjemur baju. Menjemur baju. Ya. Dan yang kedua gambar apa ya? memasak. Ya, gambar memasak. Dalam 4 kegiatan tersebut, energi apa yang berperan? Energi panas. Panas itu sangat berkaitan dengan sumber energi panas terbesar di dunia. Itu apa sih? Energi matahari ya. Nih Mem Tika sudah tampilkan di sini energi matahari. Kemudian Mem Tika di sini menampilkan gambar apa nih? Termometer. Apa sih gunanya termometer?
mengukur suhu. Iya, ada yang bisa mengukur suhu. Yang diukur adalah suhu badan kita, ya. Nah, ada suhu dan panas, ya. Apa sih perbedaan antara suhu dan kalor, ya? Kalor itu panas, ya. Nah, dan bagaimana proses perpindahan kalor itu bisa terjadi, nanti kita akan pelajari, ya. Kita amati di sekeliling kita, mungkin di rumah, ya. Nah, ini ada perubahan-perubahan wujud. Ini sudah kita pelajari anak-anak di materi sebelumnya. Nah, Memtika mau mengingatkan kembali. Sekarang untuk mereview kembali, coba Memtika ada kuis nih. Siapa yang ingin menjawab menghablur atau mengkristal? Perubahan wujud benda gas menjadi padat. Oke, kita cek ya. Apakah benar jawaban Kalila? Wah, benar. Hebat. Lalu ada perubahan wujud membeku. Adam, perubahan wujud benda cair menjadi padat. Kita lihat. Wah, betul. Good job. Semuanya hebat ya, anak-anak Memtika, semuanya hebat. Semuanya bisa, yuk kita tepuk hebat bersama-sama. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Oke, next kita lanjutkan. Nah, di sini Memtika sajikan teks tentang suhu dan kalor. Kaitannya itu apa? Nah, kita coba baca teks ini bergantian paragraf demi paragraf, ya. Perpindahan kalor. Meskipun kalor berkaitan dengan erat dengan suhu, tetapi kalor berbeda dengan suhu. Perpindahan kalor dapat diatur sesuai kebutuhan, bisa dipercepat dan bisa dihambat. Terima kasih anak-anak hebat Memtika yang sudah membacakan perpindahan panas ini. Ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, teks yang tadi sudah dibaca oleh teman-teman semua itu namanya teks apa ini anak-anak? Eksplanasi. Teks eksplanasi, yaitu teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang proses, ya, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, ya, fenomena alam, lalu sosial, ilmu pengetahuan, budaya yang terjadi, ya. Nah, tuliskan kata kunci ya yang terdapat pada setiap paragraf, dan ini nanti dikerjakan pada format LKPD 1 yang Memtika akan share di grup WhatsApp, ya. Nah, selanjutnya untuk memahami lebih dalam mengenai perpindahan panas, kita simak video berikut ya semuanya. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Nah, Memtika mau tanya jawab nih. Perpindahan kalor secara konduksi, ada yang tahu? Perantara. Nah, Ya, melalui perantara. Perpindahan kalor yang ketiga yaitu radiasi. Ada yang tahu perpindahan radiasi? perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Setelah ini nanti Mem akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Kalian akan melakukan percobaan atau eksperimen. Sudah disiapkan alat dan bahannya? Sudah. Memtika akan break out Zoom-nya. Kemudian nanti kalian akan bereksperimen bersama di kelompoknya dan didiskusikan LKPD yang Memtika sudah siap semua untuk bereksperimen? Siap, Mem. Oke. Untuk petunjuknya ya, petunjuk kelompoknya, bekerjalah dalam kelompok dan lakukan pembagian tugas pada kelompok kamu. Lalu aktivitas kelompok ini kalian satu kelompok melakukan 3 percobaan ya. Untuk menghemat waktu, Memtika langsung bagi kelompoknya ya anak-anak. Jika sudah share ya di grup home learning untuk LKPD-nya. Selamat berdiskusi, selamat melakukan eksperimen anak-anak. Mana sudah diskusinya kelompok konduksi? Belum. Masih ya, masih berjalan ya. Terus dituang es batu. Halo, assalamualaikum konveksi. Waalaikumsalam, Memtika. Oke, ini sudah melakukan percobaan keberapa?
Oh, ketiga. Hebat. Oke. Assalamualaikum Radiasi. Sudah menit ketiga nih. Oke. Nah, menit ketiga. Kita cek lagi ya. Ya, Assalamualaikum, alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan diskusi dengan baik. Tadi juga Memtika pantau kalian bisa melaksanakan diskusinya ya. Alhamdulillah ya, semuanya sudah selesai. Nah, sekarang setelah diskusi, kalian saatnya untuk memaparkan hasil diskusinya ya. Kita mulai dari kelompok konduksi ya untuk percobaannya. Oke, Mem. Siapkan percobaan 1. Masukkan air hangat ke dalam gelas bening. Pengamatan terhadap sendok. Kondisi awal tidak panas. Kondisi setelah menit kelima sangat panas. Kesimpulan percobaan pertama-tama sendok tidak panas. Setelah dimasukkan ke dalam air hangat jadi sangat panas. Sendok yang kamu pegang terasa panas karena panas berpindah dari ujung satu ke ujung lainnya. Peristiwa ini dinamakan konduksi. Oke, terima kasih paparannya untuk kelompok konduksi. Ya, sekarang selanjutnya adalah kelompok radiasi ya. Angka kegiatan percobaan kedua. Letakkan lilin secara berurutan sejajar. Nyalakan lilin dengan korek api. Kondisi awal tidak terasa panas. Ya kan masih jauh ya, masih jauh. 25 cm. Tidak terasa panas. 5 cm panas. Mengapa telapak tangan yang kamu dekatkan pada lilin terasa panas? Karena panas dari lilin merambat dari udara. Termasuk peristiwa apakah panas dalam percobaan ini? Berikan alasan untuk jawaban. Eksperimen ini termasuk peristiwa radiasi. Thank you untuk kelompok radiasi. Sekarang kita lanjut ke kelompok konveksi. Langkah kegiatan percobaan ketiga. Pertama, siapkan alat dan bahan. Gelas berisi air hangat pewarna makanan. Setelah dituang air hangat, suhu di dalam gelas menjadi panas. Kondisi cairan awal makanan kental. Pewarna makanan mengendap. Kesimpulan percobaan ketiga. Air panas melepaskan energi panas, sedangkan es batu menerima energi panas. Oke, terima kasih anak-anak hebat Memtika. Sekarang Memtika akan sedikit melanjutkan pembahasan ya mengenai panas. Ya, panas itu bisa digunakan untuk membuat alat musik daerah ya. Biasanya gamelan-gamelan itu ya mempunyai sangat banyak macam-macamnya sehingga mereka ini bisa menimbulkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, gamelan ini termasuk pada alat musik pentatonis ya. Nah, alat musik pentatonis itu penta itu 5, tonis itu nada ya. Jadi terdiri atas 5 nada seperti yang ada di buku kamu ya. Pentatonis itu terbagi menjadi laras, slendro, dan pelok. Itu adalah mengenai tangga nada pentatonik. Yo, ada yang tahu nggak lagunya Cincang Keling? Ini biasanya pentatonik itu digunakan pada lagu-lagu daerah. Ya, lagu daerah Jawa Barat ya. Yuk kita menyanyikan bersama-sama. Lagu Cincang Keling ini menggunakan tangga nada pentatonik ya, yang bertitik laras, slendro, dan syair-syairnya pun juga mempunyai makna ya. Nih, kita sudah belajar dari awal hingga sekarang. Kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang kita pelajari? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Tentang kalor ya. Kalor itu pindahan kalor ada 3, apa yuk? Konduksi, konveksi, radiasi. Iya, pinter. Iya, selain kalor, suhu dan perpindahan kalor, membaca teks kalian mencari apa? Kunci. Iya, betul, mencari kata kunci. Ya, tadi barusan kita mempelajari tentang apa? Pentatonik. Iya, betul, tangga nada pentatonik. Nah, berarti itu tadi yang kita pelajari hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak?
Mentika ucapkan terima kasih untuk hari ini sudah belajar dengan baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, Mentika akhiri ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Tolong bisa dipimpin pula. Doa after tadi. Innal Insana lafi rin illa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, you can leave this room. Thank you. Bye bye. See you tomorrow. Thank you for today.